Suara gesekan roda kayu terdengar lirih di antara ganggang sempit yang basah sisa hujan semalam. Di ujung gang, seorang pria parubaya dengan kulit legam terbakar matahari mendorong gerobak bakso tuanya. Gerobak itu sudah menemaninya bertahun-tahun. Cat birunya mengelupas, kaca etalase sedikit buram, dan roda kirinya berderit setiap kali melewati batu yang menonjol. Pria itu adalah Paraka, 47 tahun, penjual bakso keliling yang sudah dikenal oleh hampir semua penghuni kampung ini. Langkahnya pelan tapi mantap. Di atas gerobak, mangkuk-mangkuk porselen tersusun rapi, di sampingnya panci besar penuh kuah kaldu yang mengepulkan uap tipis beraroma sedap. Bau itu biasanya menjadi panggilan tak tertulis bagi anak-anak yang bermain di halaman rumah, atau ibu-ibu yang menjemur pakaian sambil melirik ke arah jalan. Pagi itu, udara lembab dengan sisa embun yang masih menempel di dedaunan. Beberapa ayam kampung berkeliaran di antara jemuran pakaian, dan suara radio dangdut dari rumah tetangga terdengar samar. Kampung ini memang hidup dalam kesederhanaan. Rumah-rumah terbuat dari campuran bata merah, kayu, dan seng. Sebagian catnya sudah memudar dimakan waktu. Di sebuah rumah kecil bercat putih yang mengelupas di beberapa sudut, seorang gadis remaja berambut hitam sebahu keluar sambil membawa kantong plastik berisi sambal kacang dan kecap manis. Dia adalah Nisa, anak sematawayang Paraka. Usianya baru 17 tahun, namun wajahnya menyimpan keteguhan dan semangat yang jarang dimiliki remaja seusianya. Mata bulatnya selalu berbinar, bibirnya mudah sekali tersenyum, dan dia punya kebiasaan menyelipkan rambut ke belakang telinga setiap kali berbicara. "Ayah, tadi sambalnya udah Nisa buat. Tinggal kecap sama cuka." "Ayah bawa yang ini aja," katanya sambil menyerahkan kantong plastik itu. Paraka tersenyum tipis, menerima kantong itu, lalu memasukkannya ke dalam rak kecil di gerobaknya. "Terima kasih, Nak. Kalau nggak ada kamu, ayah udah kelabakan tiap pagi." "Udah ah, nanti telat." "Nisa mau berangkat sekolah dulu," jawabnya sambil meraih tas ransel lusuh yang tergantung di paku dekat pintu. Sebelum pergi, Nisa memeluk ayahnya sebentar. Ada rasa hangat yang selalu menyelimuti momen itu, sebuah kebersamaan yang sederhana tapi bermakna. Setelah Nisa berjalan menuju sekolah, Paraka mulai mendorong gerobaknya keluar gang, memulai perjalanan menjajakan bakso keliling. Di setiap sudut kampung, ia selalu menyapa orang yang dilewati. "Pagi, Bu Murni." "Pagi, Pak Tono," sapanya. Suaranya serak, namun hangat. Anak-anak yang mengenalnya kadang berlari kecil menghampiri gerobaknya. Mereka biasanya hanya ikut-ikutan berjalan di belakang, berharap diberi kuah atau bakso kecil gratis. Paraka memang dikenal murah hati. Namun, di balik semua keramahan itu, ada kenyataan yang tak semua orang tahu. Pendapatannya seringkali pas-pasan. Setiap malam, setelah menghitung uang, ia harus memutar otak untuk membayar tagihan listrik, air, biaya sekolah Nisa, dan kebutuhan harian. Kadang ia harus mengurangi porsi makan sendiri demi memastikan anaknya cukup makan. Siang itu, setelah berkeliling beberapa kampung, Paraka memarkir gerobaknya di dekat sekolah Nisa. Murid-murid keluar untuk istirahat, dan dagangannya langsung dikerubungi pembeli. Tawa dan obrolan ringan terdengar di sela suara sendok mengaduk kuah. Seorang siswa bertanya, "Pak, nanti sore jualan lagi nggak?" Paraka mengangguk sambil tersenyum, "Kalau masih kuat, iya. Kalian jangan lupa belajar yang rajin." Selesai berjualan siang itu, ia mendorong gerobaknya pulang. Jalan pulang selalu terasa lebih panjang, apalagi saat matahari terik menyengat. Keringatnya menetes, membasahi kerah kaosnya yang sudah pudar warnanya. Sampai di rumah, ia disambut oleh aroma sayur asem buatan Nisa. Gadis itu sudah pulang sekolah dan sedang duduk di teras sambil membaca buku. Mereka makan bersama sambil bercerita. Nisa bercerita tentang ujian yang akan datang, tentang guru matematika yang galak, dan tentang mimpinya ingin kuliah di kota besar. Pak Raka mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun jauh di lubuk hatinya ia khawatir soal biaya. Malam harinya, kampung mulai sepi. Lampu-lampu pijar kuning menggantung di teras rumah-rumah, memantulkan bayangan pohon pisang yang bergoyang tertiup angin. Pak Raka duduk di kursi kayu butut di depan rumahnya. Dari sana, ia bisa melihat jalan kecil yang sepi, hanya sesekali dilewati pengendara motor. Ia menyalakan rokok linting dan menghisapnya dalam-dalam. Matanya menerawang ke langit gelap yang bertabur bintang. Dalam hati, ia berbicara sendiri, andai saja aku bisa kasih hidup yang lebih layak buat Nisa, rumah yang bagus, sekolah yang tinggi, gak perlu mikirin uang tiap hari. Pikirannya mulai dipenuhi bayangan rumah besar, mobil,
dan usaha yang sukses. Ia membayangkan Nisa mengenakan seragam putih abu-abu yang baru, tanpa takut seragamnya lusuh. Ia membayangkan bisa membeli apapun tanpa harus mengurangi makan malam. Namun, semua itu masih sekadar angan. Malam itu, ia kembali masuk rumah, mematikan lampu teras, dan tidur dengan perasaan yang campur aduk antara syukur dan keinginan yang belum tercapai. Esok hari akan datang dengan rutinitas yang sama, gerobak bakso yang berderit di gang sempit, sapaan hangat tetangga, dan mimpi yang terus bergelayut di kepalanya. Ia belum tahu bahwa suatu hari nanti, keinginannya yang sederhana itu akan menuntunnya pada jalan yang jauh lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Malam itu, udara terasa lembab setelah hujan rintik sore tadi. Lampu jalan di ujung gang berkedip-kedip seperti hampir mati, memantulkan cahaya kuning pucat ke aspal basah. Setelah membereskan mangkuk dan panci, Pak Raka memutuskan untuk mampir sebentar ke warung kopi di dekat pasar kecil. Tempat itu biasanya menjadi titik pertemuan para pedagang, sopir ojek, dan warga kampung yang ingin melepas penat. Warung kopi milik Pak Darto hanya sebuah bangunan sederhana berdinding triplek, atapnya seng, dan lantainya tanah yang dilapisi terpal plastik. Bau kopi tubruk bercampur dengan aroma gorengan panas menyambut setiap pengunjung. Di sudut, radio tua mengalun pelan memutar lagu lawas Rhoma Irama, sementara di meja-meja kayu reot, asap rokok melayang tipis di udara. Pak Raka duduk di bangku panjang, memesan segelas kopi hitam panas dan tempe mendoan. Tangannya yang kasar menggenggam gelas, menikmati hangatnya meresap ke telapak tangan. Ia berniat hanya duduk sebentar, mendengarkan obrolan ringan, lalu pulang. Namun telinganya tertarik pada percakapan di meja sebelah. 3 orang lelaki sedang bercakap dengan suara setengah berbisik, sesekali melirik kanan kiri seolah takut ada yang mendengar. "Kau dengar, kan? Si Parman itu sekarang kaya raya. Padahal dulu dagangannya nggak laku-laku," kata salah satu lelaki, suaranya rendah namun penuh penekanan. "Ah, mungkin dia dapat warisan," timpal yang lain sambil menghisap rokok kreteknya. "Warisan apanya?" "Orang tuanya saja petani biasa, lahannya nggak seberapa. Aku dengar dia ketemu sama orang pintar di kampung sebelah. Katanya sih, bukan sembarang orang pintar. Yang ini bisa bikin kau kaya dalam sekejap." Kalimat itu membuat jantung Pak Raka berdetak sedikit lebih cepat. Ia pura-pura tidak mendengar, tapi telinganya menajam. Kata, kaya dalam sekejap, menancap di pikirannya seperti kail yang tersangkut. "Orang pintar macam apa?" tanya si perokok kretek, mencoba memancing penjelasan. Lelaki pertama menunduk, suaranya makin lirih. "Pesugihan. Tapi nggak semua orang berani. Ada syaratnya. Tumbalnya, ya, nggak main-main. Katanya harus dari keluarga sendiri. Tapi kalau berhasil, duit ngalir kayak air." Pak Raka menelan ludah. Tangannya memegang gelas kopi lebih erat. Ia ingin bertanya, tapi menahan diri. Sebagai gantinya, ia meneguk kopi panas itu dalam-dalam, berharap uapnya bisa mengaburkan pikirannya yang mulai berputar. Obrolan di meja sebelah berlanjut, membicarakan kabar bahwa si Parman baru saja membeli mobil dan merenovasi rumah besar-besaran. Mereka tertawa kecil, membicarakan tetangga yang iri dan gosip yang beredar. Namun bagi Pak Raka, yang menempel di kepalanya bukanlah mobil atau rumah mewah itu, melainkan satu kata yang terus bergema, pesugihan. Setelah membayar kopinya, ia berjalan pulang melewati gang sempit. Hujan tipis kembali turun, membasahi rambut dan kaosnya. Di bawah lampu jalan yang redup, bayangan tubuhnya memanjang di aspal basah. Setiap langkah terasa berat, pikirannya dipenuhi gambaran rumah besar, gerobak baru, dan wajah Nisa yang tersenyum mengenakan seragam sekolah yang bersih dan baru. Sesampainya di rumah, Nisa sudah tertidur di kamarnya. Lampu ruang tamu masih menyala redup, dan di sudut, gerobak baksonya berdiri diam, catnya kusam, roda kirinya miring. Pak Raka berdiri lama di hadapan gerobak itu. Ia mengelus kayu yang retak, memandangi kaca buramnya. "Kalau saja aku bisa ganti semua ini," gumamnya pelan. Malam-malam berikutnya, bayangan tentang pesugihan itu tak mau lepas dari kepalanya. Ia mulai lebih sering melamun, duduk di teras menatap kosong ke jalan yang sepi. Nisa kadang memperhatikannya dengan heran. "Ayah, kok akhir-akhir ini sering bengong?" tanya Nisa suatu sore sambil membantu mencuci mangkuk. "Ah, enggak, Nisa. Ayah cuma mikir dagangan aja," jawabnya cepat, tersenyum hambar. Tapi senyum itu tidak bisa menutupi kegelisahan yang mulai tumbuh di hatinya. Malam demi malam, kata-kata dari warung kopi itu kembali terngiang,
tentang seorang pedagang yang tiba-tiba kaya, tentang orang pintar, tentang tumbal, dan tentang kekayaan yang datang begitu cepat. Pak Raka tahu, memikirkan hal seperti itu ibarat berdiri di tepi jurang. Tapi semakin ia mencoba mengalihkan pikiran, semakin dalam rasa penasarannya menggali lubang di dalam hati. Hingga suatu malam, ia memutuskan bahwa ia harus tahu lebih banyak, meski itu berarti melangkah ke wilayah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak malam itu, pikiran Pak Raka dipenuhi satu tujuan, mencari tahu siapa sebenarnya orang pintar yang disebut di warung kopi. Ia mulai mengingat-ingat detail percakapan 3 orang lelaki itu. Nama Parman terus terlintas, dan ia merasa satu-satunya jalan untuk mendapatkan informasi adalah menemui Parman langsung. Kesempatan itu datang di siang yang terik. Pak Raka sedang mendorong gerobak pulang lewat gang belakang pasar ketika ia melihat Parman berdiri di depan toko material, memeriksa tumpukan keramik yang baru dibongkar dari truk. Parman sekarang memang berbeda jauh dari dulu. Pakaiannya rapi, rambutnya tersisir minyak, dan jam tangan emas berkilat di pergelangan tangan. Pak Raka memberanikan diri mendekat. "Wah, Parman, sekarang udah sukses aja, ya?" sapanya dengan senyum canggung. Parman menoleh dan membalas senyum singkat. "Ah, enggak juga, Rak. Cuma rezeki aja lagi lancar." Mereka berbincang sebentar tentang hal-hal umum, cuaca, harga bahan bangunan, pasar yang semakin ramai. Pak Raka mencoba mencari celah. Dengan nada hati-hati, ia berkata, aku dengar-dengar, kamu ketemu orang pintar, ya? Yang bisa bikin dagangan laris?" Sekilas, tatapan Parman berubah. Senyumnya kaku, matanya menyipit. Ia menoleh ke kanan-kiri, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. "Kamu dengar dari siapa?" tanyanya pelan. "Ah, cuma dengar bisik-bisik di warung kopi," jawab Pak Raka, pura-pura santai. Parman terdiam sejenak, lalu mendekat dan berbisik, "Kalau kamu mau tahu, hati-hati, Rak. Gak semua orang sanggup. Jalan itu, gak bisa balik lagi." Kata-kata itu justru semakin membuat Pak Raka penasaran. Ia mendorong sedikit lebih jauh, "Aku cuma pengen tahu. Kalau bisa bikin hidupku gak sengsara lagi, aku mau coba." Parman menatapnya lama, lalu menuliskan sebuah nama dan alamat di sobekan kertas dari sakunya. "Ini, tapi jangan bilang aku yang ngasih. Pergi ke sana malam Jumat. Jangan bawa siapa-siapa." Pak Raka menyelipkan kertas itu di saku celana. Sepanjang perjalanan pulang, jantungnya berdetak cepat. Nama yang tertulis di sana adalah Ki Banyu, dan alamatnya menunjuk ke sebuah desa di pinggiran hutan, sekitar 1 jam perjalanan dengan motor. Malam Jumat berikutnya, setelah memastikan Nisa tidur, Pak Raka keluar rumah diam-diam. Udara malam terasa lembab, bau tanah basah tercium dari kebun-kebun yang dilewatinya. Jalan menuju desa itu sepi, hanya diterangi cahaya lampu motor. Sesekali terdengar suara jangkrik bersahutan dari semak-semak. Rumah Ki Banyu berada di ujung desa. Bangunannya besar namun kusam, dikelilingi pagar bambu. Pintu kayu berat itu terbuka sedikit, seakan memang menunggu tamu. Dari dalam, aroma dupa menyengat menusuk hidung. Seorang lelaki tua dengan sorot mata tajam menyambutnya. "Kamu Raka?" Suaranya berat, penuh wibawa. "Iya, Ki. Saya mau minta bantuan," jawab Pak Raka gugup. Ki Banyu mempersilakan masuk. Di dalam rumah, lampu temara membuat bayangan benda-benda di sudut ruangan terlihat aneh. Ada rak penuh botol berisi cairan berwarna gelap, topeng-topeng kayu menggantung di dinding, dan seekor ayam hitam di dalam sangkar besar. Setelah duduk, Ki Banyu berkata pelan, "Aku tahu apa yang kamu mau. Kekayaan, kemewahan, usaha lancar, semua bisa kudapatkan untukmu. Tapi semua itu, ada harganya." "Harga?" tanya Pak Raka, pura-pura tidak paham meski hatinya sudah mulai berdegup lebih cepat. "Tumbal. Nyawa orang yang paling dekat denganmu. Semakin kau sayang padanya, semakin besar hasil yang kau dapatkan," jawab Ki Banyu tanpa ragu. Pak Raka menelan ludah. Dalam benaknya, hanya ada satu orang yang memenuhi syarat itu, Nisa. Wajah anaknya yang polos terbayang di depan mata, namun bayangan itu bercampur dengan impian rumah mewah, mobil, dan kehidupan tanpa kekurangan. "Aku butuh waktu untuk mikir," katanya, berusaha menahan getaran suaranya. Ki Banyu hanya tersenyum tipis. "Pikirkan baik-baik. Kalau sudah siap, datanglah. Tapi ingat, kesempatan ini tidak akan datang 2 kali.
Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Pak Raka berkecamuk. Ada rasa bersalah, tapi juga ada rasa lapar yang tak bisa ia jelaskan. Lapar akan kebebasan dari kemiskinan. Hari-hari berikutnya, ia mulai berubah. Nisa memperhatikan ayahnya yang kini lebih pendiam, sering keluar malam, dan jarang bercanda seperti dulu. "Ayah, ada yang ayah pikirin, ya?" tanya Nisa suatu malam sambil duduk di teras. Pak Raka menggeleng cepat. "Enggak, Nisa. Ayah cuma capek." Tapi di balik jawabannya yang singkat, ia tahu keputusan besar sedang menunggu di depan. Keputusan yang bisa mengubah segalanya, sekaligus menghancurkan apa yang paling ia cintai. Dan pada malam itu, keputusan itu telah diambil. Langit mendung sejak sore, dan ketika malam tiba, hujan deras mengguyur kampung tanpa henti. Air mengalir di selokan sempit, memantulkan cahaya lampu jalan yang redup. Suara gemuruh petir sesekali memecah keheningan. Pak Raka berdiri di depan pintu kamar Nisa. Anak itu sedang duduk di lantai, merapikan buku sekolah. "Nisa," panggilnya dengan nada yang ia usahakan terdengar biasa. "Ayah mau ajak kamu ke suatu tempat. Kita mau jemput rezeki." Nisa menatap ayahnya dengan bingung. "Rezeki? Malam-malam begini?" "Iya, cuma sebentar. Percaya sama ayah." Hujan masih mengguyur ketika mereka keluar rumah. Pak Raka meminjam payung tetangga, lalu berjalan beriringan menuju motor tuanya. Nisa duduk di belakang, memeluk pinggang ayahnya, tak tahu bahwa perjalanan ini akan menjadi yang terakhir baginya. Perjalanan menuju rumah Ki Banyu memakan waktu hampir 1 jam. Jalanan licin, kabut tipis turun di beberapa tikungan, dan lampu motor mereka seperti ditelan gelap. Di kiri kanan, pepohonan besar menjulang, ranting-rantingnya meneteskan air hujan yang dingin. Sesampainya di depan rumah Ki Banyu, suasana semakin suram. Pagar bambu tampak basah dan berlumut, sementara di teras, lampu minyak bergoyang tertiup angin. Aroma dupa pekat langsung menyergap begitu pintu dibuka. Ki Banyu menyambut dengan senyum samar. "Kalian sudah datang. Masuklah." Nisa melirik ayahnya, seolah meminta penjelasan, tapi Pak Raka hanya mengangguk menyuruhnya mengikuti. Mereka masuk ke ruang tengah yang luas namun remang. Lantai tanahnya ditutupi tikar pandan, dan di tengah ruangan terbentang kain hitam membentuk lingkaran besar. Di sekelilingnya, puluhan lilin menyala, cahayanya menari-nari di dinding yang dipenuhi topeng kayu dengan ekspresi menyeramkan. Di sudut ruangan, seekor ayam hitam terikat pada tiang bambu, berkokok pelan meski tengah malam. Bau amis bercampur bau dupa membuat udara terasa berat. "Nak, duduk di tengah lingkaran itu," perintah Ki Banyu, suaranya datar namun memantul aneh di ruangan itu. Nisa menatap ayahnya, ragu. "Ayah, ini apa?" "Sudah, ikuti saja." "Gak lama," jawab Pak Raka, mencoba menahan getaran suaranya. Dengan langkah pelan, Nisa duduk di tengah lingkaran. Ki Banyu mulai membacakan mantra dalam bahasa yang tak dimengerti. Suaranya rendah namun bertenaga. Tangan kanannya memegang sebilah pisau kecil, sementara tangan kirinya meraih ayam hitam itu. Dalam satu gerakan cepat, leher ayam itu digorok, darahnya menetes ke dalam mangkuk tanah liat. Aroma amis darah bercampur dengan dupa membuat Nisa mulai merasa mual. Ki Banyu mengambil darah itu dengan jemarinya, lalu menggambar simbol-simbol aneh di lantai kain hitam, mengelilingi Nisa. Lilin-lilin bergetar seakan ada angin yang berputar di dalam ruangan meski semua pintu dan jendela tertutup rapat. "Diam dan jangan bergerak," kata Ki Banyu tegas. Nisa mulai gelisah. "Ayah, aku takut," suaranya bergetar. Pak Raka menunduk, menghindari tatapan anaknya. Di dadanya, rasa bersalah berdesakan dengan rasa serakah. Mantra Ki Banyu semakin cepat, suaranya meninggi seperti teriakan yang ditahan. Lilin-lilin berkelip, bayangan topeng di dinding tampak bergerak-gerak, seolah ikut menari. Tiba-tiba, Nisa menjerit keras. Matanya terbelalak, tubuhnya kaku, lalu bergetar hebat. "Ayah! Tolong! Ayah!" teriaknya. Pak Raka bergerak setengah langkah, tapi Ki Banyu mengangkat tangan memberi isyarat keras agar ia tetap di tempat. "Jangan ganggu. Ini bagian penting." Suara Nisa berubah menjadi rintihan, lalu tubuhnya terkulai. Napasnya tersengal-sengal, matanya perlahan terpejam. Ki Banyu menutup matanya, menarik napas panjang, lalu berkata dengan nada puas, "Selesai. Tinggalkan dia di sini."
Besok pagi, semua yang kau minta akan mulai datang. Pak Raka mematung, memandangi tubuh Nisa yang terbaring di tengah lingkaran. Jantungnya terasa seperti diremas, tapi kata-kata, semua yang kau minta akan mulai datang, menenangkan ketakutannya untuk sesaat. Dengan langkah berat, ia berbalik menuju pintu. Hujan di luar masih deras. Udara malam terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Ia menyalakan motor dan melaju pulang, meninggalkan rumah itu, meninggalkan anaknya. Namun, di dalam dirinya, ia tahu hujan malam itu bukan sekadar hujan. Itu adalah pertanda awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap yang telah ia undang masuk ke dalam hidupnya. Hujan malam itu memang sudah reda, namun derasnya masih terpatri di ingatan Pak Raka. Ia terbangun di tengah malam beberapa kali, mendengar bayangan jeritan Nisa di kepalanya. Namun setiap kali rasa bersalah mencoba masuk, ia menepisnya dengan mengingat kata-kata dukun, semua demi rezeki besar yang kau impikan. Jangan menoleh ke belakang. 6 bulan telah berlalu sejak malam itu. Wajah Pak Raka kini tak lagi kusut oleh lelah keliling mendorong gerobak di gang sempit. Ia tak lagi bangun pukul 5 pagi untuk menyiapkan kuah bakso di dapur mungil rumah tuanya, karena rumah itu pun sudah bukan miliknya. Kini ia menempati sebuah rumah 2 lantai bercat krem di pinggir jalan raya, lengkap dengan pagar besi tinggi dan garasi yang memuat mobil sedan hitam berkilau. Warung baksonya berubah total. Bukan lagi gerobak reot yang berdecit rodanya, melainkan sebuah kedai permanen dengan kursi-kursi plastik rapi, lampu terang, dan spanduk besar bertuliskan, Bakso Raka asli daging sapi, nikmat tiada lawan. Anehnya, setiap hari pembeli tak pernah sepi, bahkan sampai malam larut. Para tetangga lama di gang sempit yang dulu sering memanggilnya dengan sapaan ramah kini hanya berbisik-bisik di balik pintu. Ada yang berkata, kayaknya mendadak banget. Ada pula yang berseloroh setengah serius, jangan-jangan pesugihan, ya? Tapi tidak ada yang berani menanyakan langsung. Pak Raka sendiri mulai jarang muncul di keramaian kecuali untuk mengawasi kedainya. Ia lebih sering duduk di ruang tamu barunya, menatap layar televisi besar sambil memegang cangkir kopi mahal. Namun, di tengah semua kenyamanan itu, ada satu hal yang selalu ia hindari, pembicaraan tentang Nisa. Sejak hari ritual itu, tak ada satupun orang yang melihat gadis itu lagi. Saat tetangga bertanya, Pak Raka hanya menjawab singkat, Nisa sekarang sekolah di luar kota, tinggal sama saudara. Ucapannya terdengar datar, seolah ia tak ingin membicarakannya lebih lanjut. Namun, setiap malam, di sudut rumah barunya yang sepi, Pak Raka sering terbangun oleh suara samar. Terkadang seperti langkah kaki di lantai atas. Terkadang seperti suara pintu kamar terbuka pelan. Pernah suatu kali ia mendengar suara lirih memanggil, "Ayah," tapi ia buru-buru menyalakan televisi lebih keras, menutupi semua suara itu. Ia mulai memperhatikan bahwa setiap kali tengah malam, lampu ruang tamu berkelip sebentar, lalu mati beberapa detik, sebelum kembali menyala. Awalnya ia mengira itu hanya masalah listrik, tetapi kejadian itu selalu terjadi pada jam yang sama, tepat pukul 12:03. Di kedainya, keberuntungan yang mengalir deras semakin mencolok. Ada pelanggan yang rela antre berjam-jam demi semangkuk baksonya. Banyak yang bilang rasanya sangat khas, gurih dan wangi tak tertandingi. Bahkan, ada beberapa pembeli yang mengaku tak pernah merasa bosan makan di sana, seakan rasa itu membuat mereka ketagihan. Pak Raka hanya tersenyum samar setiap kali mendengar komentar itu. Tetapi, di balik semua senyum itu, pikirannya terus dihantui satu bayangan. Mata Nisa yang memandangnya dengan kekecewaan pada malam ritual. Pandangan itu seperti tertanam di lubuk hati, tak bisa ia usir, meski tumpukan uang kini memenuhi lemari besinya. Suatu sore, seorang pelanggan lama yang mengenalnya sejak dulu, Pak Slamet, memberanikan diri bertanya. "Ra, aku kok nggak pernah lihat Nisa lagi, ya?" Biasanya dia ikut bantuin jualan. Pak Raka berhenti sejenak, sendok di tangannya membeku. Senyum tipis muncul di bibirnya, tapi matanya tetap dingin. Anak itu lagi fokus sekolah di luar kota, Matt. Urusan di sini biar aku saja. Pak Slamet mengangguk pelan, tapi sorot matanya menunjukkan rasa tak percaya. Malamnya, saat duduk di ruang tamu, Pak Raka membuka lembaran uang hasil penjualan hari itu. Jemarinya yang dulu kapalan kini memegang lembaran-lembaran itu dengan ringan, seakan semua jerih payahnya selama bertahun-tahun terbayar lunas. Tapi rasa puas itu tak pernah utuh. Ada ruang kosong yang terus menganga di hatinya. Kadang ia mencoba menghibur diri dengan pikiran bahwa semua ini memang sudah seharusnya terjadi, bahwa pengorbanan itu bagian dari takdir. Namun, di dalam kesunyian rumah barunya, suara langkah kecil yang hanya terdengar olehnya semakin sering datang.
Dan setiap kali suara itu mendekat, bulu kuduknya berdiri, dingin merayap ke seluruh tubuh. Uang, rumah mewah, mobil, kedai laris, semua itu kini nyata di genggamannya. Tapi begitu pula bayangan yang tak mau pergi, menunggu di sudut-sudut gelap rumahnya, mengingatkannya bahwa harga yang ia bayar bukan sekadar angka. Namun, di balik segala kemewahan yang kini mengelilinginya, malam-malam Paraka justru terasa panjang dan sunyi. Rumah barunya memang megah, tetapi heningnya menusuk telinga. Sejak kepindahannya ke rumah besar di pinggiran kota itu, ia tidak pernah benar-benar tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, rasa gelisah selalu menyelinap, seakan ada sesuatu yang mengawasinya dari sudut-sudut gelap ruangan. Malam itu, hujan turun rintik-rintik di luar, membasahi halaman luas yang biasanya hanya diterangi lampu taman. Pak Raka duduk di kursi empuk ruang keluarga, menatap televisi yang menyala tanpa ia benar-benar memperhatikan isi siarannya. Matanya berat, tapi hatinya terasa tak tenang. Di meja kaca di depannya, segelas kopi hitam sudah mulai dingin. Ia menyeruput sedikit, berharap rasa pahitnya mengusir kantuk yang tidak menyenangkan ini. Akhirnya, ia memutuskan untuk tidur lebih awal. Tangga menuju kamar terasa lebih panjang dari biasanya, dan setiap langkahnya menimbulkan gema samar di ruang luas itu. Sesampainya di kamar, ia menutup pintu, mematikan lampu utama, dan hanya meninggalkan lampu tidur berwarna kekuningan di sudut. Kasur empuk yang mahal itu sebenarnya nyaman, tapi bagi Paraka, tetap saja ada rasa sepi yang menusuk. Entah berapa lama ia terlelap, tapi tiba-tiba ia menemukan dirinya berdiri di sebuah ruangan yang terasa asing. Dindingnya berwarna kelabu kusam, atapnya bocor meneteskan air yang jatuh berulang kali ke lantai yang becek. Aroma anyir darah tercium samar-samar, bercampur dengan bau apek dan tanah basah. Di sudut ruangan, cahaya redup menyorot sosok yang langsung membuat darahnya membeku. Nisa. Namun, itu bukanlah Nisa yang ia kenal. Rambutnya panjang, kusut, dan basah, menutupi sebagian wajahnya yang pucat membiru. Kedua matanya terlihat sayu namun memancarkan sesuatu yang tajam, seolah menusuk ke dalam jiwa. Darah mengalir dari pelipis hingga ke dagunya, menetes ke gaun putih lusuh yang kini penuh bercak merah. Tubuhnya berdiri kaku, tetapi bibirnya melengkung membentuk senyum tipis yang dingin. Paraka ingin bersuara, ingin memanggilnya, tapi tenggorokannya terasa kering, suaranya tertahan. Kakinya tak mampu bergerak. Nisa melangkah perlahan, setiap langkahnya menimbulkan suara cipratan air di lantai becek itu. Saat jaraknya hanya beberapa langkah, ia berhenti. Kepalanya sedikit miring, dan dari bibir pucatnya keluar bisikan yang membuat jantung Paraka seakan berhenti berdetak. "Aku kedinginan, Ayah." Suara itu lirih, serak, tapi jelas menusuk ke dalam kepala. Pak Raka terperanjat, dadanya berdegup kencang. Ia ingin meraih putrinya, ingin memeluk dan menghangatkan tubuhnya, tapi tiba-tiba cahaya ruangan itu meredup, dan suara hujan di luar semakin keras. Nisa perlahan memundurkan diri ke dalam bayangan gelap di sudut ruangan, hingga akhirnya menghilang seperti asap yang ditiup angin. Lalu semuanya berubah gelap pekat. Pak Raka terbangun dengan napas memburu. Matanya langsung mencari-cari titik cahaya di kamar yang remang. Lampu tidur masih menyala, jam dinding menunjukkan pukul 2.47 dini hari. Keningnya basah oleh keringat dingin, dan kaos yang ia kenakan menempel di tubuh karena lembab. Ia duduk di tepi ranjang, mencoba mengatur napas. "Astagfirullah, mimpi apa barusan?" gumamnya pelan. Ia mengusap wajahnya berkali-kali, mencoba menghapus bayangan Nisa dalam mimpinya. Tapi semakin ia berusaha melupakan, semakin jelas gambaran itu di kepalanya. Senyum dingin, mata yang tajam, dan bisikan lirih itu terasa begitu nyata. Pak Raka memutuskan untuk berdiri dan berjalan ke dapur. Mungkin segelas air bisa menenangkan pikirannya. Tapi begitu melewati ruang tamu, ia merasa hawa di rumahnya berubah. Udara dingin menyusup dari entah mana, membuat bulu kuduknya meremang. Lampu-lampu di ruang tamu seperti sedikit meredup, atau mungkin matanya yang masih terpengaruh kantuk. Di dapur, ia menyalakan lampu terang dan menuang air ke gelas. Saat hendak meminumnya, ia melihat ke jendela yang menghadap halaman belakang. Di luar, di bawah cahaya lampu taman yang temaram, ia seperti melihat sesosok bayangan berdiri diam di dekat pohon mangga. Rambut panjang, gaun putih lusuh. Air di gelas hampir tumpah saat ia berkedip. Sosok itu sudah tidak ada. Pak Raka menggeleng kuat-kuat. "Ah, ini pasti cuma sisa mimpi," katanya, mencoba meyakinkan diri. Ia kembali ke kamar,
memaksa dirinya tidur lagi, meskipun hatinya diliputi perasaan tak nyaman. Malam itu, ia memang tidak bermimpi lagi. Tapi sejak saat itu, setiap kali ia memejamkan mata, rasa dingin dan tatapan Nisa dari mimpinya selalu menghantui, seakan menunggu waktu untuk muncul kembali. Namun, malam-malam berikutnya justru menjadi lebih mencekam. Awalnya, Pak Raka hanya merasakan hawa dingin yang menusuk tulang setiap kali matahari terbenam. Udara di rumah mewah itu seperti berubah, padahal pendingin ruangan tidak menyala. Bulu kuduknya berdiri tanpa alasan, membuatnya sering menoleh ke belakang. Suatu malam, saat ia sedang duduk di ruang tamu menonton televisi untuk mengusir rasa sepi, ia mendengar suara langkah kaki di lantai 2. Suara itu pelan, tapi jelas, seperti telapak kaki kecil yang menapaki lantai kayu. Pembantu, mungkin, pikirnya sejenak. Tapi ia segera sadar, ia sudah lama tak mempekerjakan pembantu sejak pindah ke rumah baru itu. Pak Raka menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Suara itu berhenti. Ia menarik napas panjang, berusaha menganggapnya hanya suara kayu memuai. Namun ketika ia menoleh ke arah tangga, matanya membelalak. Di ujung anak tangga, seolah ada bayangan kecil berdiri, memandangnya dari kegelapan. Bentuknya samar, tapi tinggi tubuhnya seperti anak perempuan berusia 9 tahun. Ia berkedip, dan bayangan itu menghilang. Sejak kejadian itu, rumahnya seolah hidup sendiri. Pintu kamar sering terbuka sedikit, sendok dan gelas di dapur beradu seperti ada orang yang sedang menyiapkan makanan, dan cermin-cermin di rumah kadang memantulkan sosok Nisa di belakangnya, berdiri diam, dengan gaun putih bernoda merah, menunduk tanpa suara. Pak Raka mulai kehilangan selera makan. Tubuhnya yang semula segar karena gaya hidup baru kini tampak layu. Lingkar hitam mengelilingi matanya. Ia jarang tersenyum, bahkan kepada pelanggan bakso yang dulu selalu ia sambut hangat. Suatu siang di lapak baksonya, seorang pelanggan setia, Bu Yati, menatapnya lama. "Pak Raka, sampean sakit ya? Kok pucat banget?" tanyanya. Pak Raka memaksakan senyum. "Enggak, Bu. Kurang tidur aja." Tapi Bu Yati memperhatikan lebih saksama. "Tapi matamu, kayak orang yang habis nangis semalaman." Memang benar. Hampir setiap malam, ia terbangun karena suara seseorang memanggil pelan, "Ayah," dari sudut kamar. Ketika ia membuka mata, Nisa berdiri di sana, kadang tersenyum, kadang menangis darah. Tetangga-tetangga mulai memperhatikan perubahan ini. Mereka melihat Pak Raka sering berjalan sendirian di halaman rumah tengah malam, berbicara seolah kepada seseorang yang tak terlihat. Kadang ia menatap kosong ke pohon mangga di pojok halaman, mulutnya berkomat kamit. Yang lebih mengganggu, pelanggan baksonya semakin berkurang. Bukan hanya karena ia tampak lusuh, tapi karena beberapa orang mengaku melihat bayangan anak kecil duduk di kursi kosong lapaknya, menatap dengan mata merah. Seorang remaja yang lewat pernah pingsan di dekat lapak karena merasa lehernya ditiup angin dingin padahal siang itu terik. Pak Raka berusaha keras menepi semua ini dari pikirannya. Ia meminum kopi lebih banyak, berharap bisa tetap terjaga di malam hari. Tapi tubuhnya makin lemah. Bahkan, suatu sore, saat sedang memotong bawang, ia mendengar suara Nisa tepat di telinganya, berbisik lirih, "Kenapa, Ayah?" Pisau di tangannya terlepas, nyaris melukai jarinya. Ia menoleh cepat, tapi hanya menemukan ruang dapur yang sunyi. Bau dupa samar tercium, mengingatkannya pada malam ritual hujan deras itu. Sejak malam itu, teror tidak hanya muncul di rumah atau lapak. Bahkan di warung kopi langganannya, ia merasa diawasi. Pernah sekali, ia melihat bayangan kecil di pantulan kaca etalase, berdiri tepat di belakangnya, padahal kursi itu kosong. Rasa bersalah yang dulu ia tekan semakin menggerogoti. Ia mencoba menenangkan diri dengan berbisik, "Semua ini demi kita, demi kita." Tapi setiap kali ia mengucapkannya, suara tawa kecil yang menyeramkan terdengar di telinganya, membuatnya merinding. Dan pada suatu malam, ketika hujan mulai turun, ia terbangun karena mendengar pintu kamarnya berderi terbuka perlahan. Ia pura-pura tidur, tapi matanya sedikit mengintip. Nisa, atau sesuatu yang menyerupai Nisa, melangkah masuk. Rambutnya basah, wajahnya pucat kebiruan, dan di tangannya ada boneka kain yang dulu selalu ia bawa kemana-mana. Boneka itu meneteskan air, seolah baru diangkat dari sumur. Pak Raka menahan napas. Sosok itu berdiri tepat di sisi ranjangnya. Lalu, dengan suara serak yang nyaris tidak manusiawi, ia berkata, "Ayah, aku kedinginan lagi." Pak Raka tak tahan lagi.
Ia menjerit dan langsung bangun, namun sosok itu menghilang begitu saja. Yang tersisa hanyalah bau tanah basah dan suara hujan di luar. Namun, di sudut kamar, boneka kain itu tetap ada, basah kuyup. Namun, malam itu, ketika bisikan lirih di telinganya semakin jelas dan aroma anyir darah memenuhi setiap sudut rumah, Pak Raka akhirnya tak sanggup lagi menahan ketakutan yang telah menggerogoti akalnya. Tubuhnya gemetar hebat, matanya merah karena berhari-hari tak tidur nyenyak, dan napasnya memburu seperti orang yang dikejar bayangan maut. Ia tahu, jika terus dibiarkan, dirinya akan benar-benar kehilangan kewarasan. Satu-satunya orang yang terpikir bisa membantunya hanyalah dukun yang dulu memberinya jalan menuju kekayaan ini. Malam itu juga, tanpa menunggu fajar, ia melangkah keluar dari rumah mewahnya yang kini terasa seperti penjara. Hujan rintik-rintik membasahi jalan, lampu-lampu jalan terlihat redup tertutup kabut tipis. Mobil mewahnya melaju cepat membelah kegelapan desa. Ban-ban menggilas genangan air yang berkilau di bawah cahaya lampu. Sepanjang perjalanan, ia merasa seperti ada yang duduk di jok belakang. Beberapa kali ia menangkap pantulan bayangan rambut panjang di kaca spion, membuatnya hampir membanting setir. Rumah sang dukun berada jauh di pinggiran desa, nyaris di tepi hutan. Begitu sampai, Pak Raka mengetuk pintu berkali-kali hingga akhirnya pintu itu dibuka. Wajah sang dukun tampak pucat, matanya sayu seperti orang yang sudah menunggu kabar buruk. "Raka, aku tahu kau akan datang," ucapnya lirih, suaranya berat dan penuh beban. Aku mohon, Ki, usir dia dari rumahku. Tolong hentikan semua ini. Aku tidak sanggup lagi." Pak Raka hampir terisak, kedua tangannya menggenggam lengan sang dukun erat-erat. Dukun itu hanya menghela napas panjang. "Kau sadar apa yang sudah kau lakukan? Kau menyerahkan darah dagingmu sendiri. Ikatan itu tidak bisa diputus begitu saja. Tapi, dia menyiksaku. Aku tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Setiap malam dia datang, kadang hanya berdiri menatapku, kadang tertawa, kadang suaranya tercekat, kadang menangis seperti dulu sebelum dia." "Diam," potong sang dukun tajam, seolah tak ingin mendengar kata-kata itu diucapkan. "Aku akan mencoba, tapi ini berisiko besar. Dan aku tidak menjamin apapun." Tanpa banyak bicara lagi, sang dukun menyalakan dupa, meletakkan beberapa helai rambut yang entah milik siapa di atas wadah tembaga, lalu mengambil seekor ayam hitam dari sudut ruangan. Ayam itu berkokok nyaring, lalu lehernya digorok. Darah segar menetes ke dalam mangkuk tanah liat, bercampur dengan potongan bunga melati dan kemenyan. Bau amis langsung memenuhi ruangan. Pak Raka diminta duduk bersila di hadapan lingkaran kain putih yang telah ditaburi abu dan garam. Dukun itu mulai merapal mantra dengan suara bergetar. Sesekali matanya terpejam rapat, seakan menahan sesuatu yang berusaha masuk ke tubuhnya. Awalnya, suasana hanya diiringi suara hujan yang semakin deras di luar. Namun, tiba-tiba, semua lilin yang menyala di ruangan padam bersamaan. Gelap total. Hanya ada cahaya redup dari bara dupa yang nyaris mati. Di tengah kegelapan itu, terdengar suara tawa perempuan. Tawa itu lembut namun menusuk telinga, seperti tawa anak kecil yang memendam dendam. "Ahahaha. Ayah. Ayah pikir bisa membuangku?" Suara itu terdengar jelas, bergema di setiap sudut ruangan. Pak Raka membeku. "Nisa?" Suaranya bergetar. Dari kegelapan, aroma anyir darah semakin pekat. Bara dupa berkedip-kedip, memperlihatkan sekilas sosok bergaun putih dengan rambut basah menutupi wajahnya, berdiri di belakang dukun. Tubuh sang dukun mendadak bergetar hebat, matanya terbelalak, dan darah segar mengalir dari hidungnya. "Raka, keluar." "Sekarang," teriak sang dukun dengan suara parau, lalu ia terlempar ke belakang seolah dihantam kekuatan tak terlihat. Pak Raka panik, berusaha menyalakan kembali lilin, namun jarinya terasa dingin seperti membeku. Suara langkah kaki mendekat pelan-pelan dari belakangnya. Jantungnya nyaris pecah. "Pergi," sang dukun kembali berteriak, kali ini penuh ketakutan. "Arwah itu terlalu kuat. Dia milikmu, dan kau miliknya, selamanya." Pak Raka bangkit dan berlari keluar rumah tanpa menoleh. Hujan kini mengguyur deras, membasahi tubuhnya yang gemetar. Dari kejauhan, ia masih mendengar tawa itu mengikuti langkahnya. Semakin dekat, seakan menempel di telinganya. Mobilnya ia nyalakan terburu-buru, meski tangannya basah dan licin. Saat mesin menyala, di kaca depan yang berembun, ada tulisan samar dengan jari. "Ayah punya janji.
Dengan napas terengah, Pak Raka melajukan mobilnya secepat mungkin, meninggalkan rumah sang dukun yang kini hanya tampak sebagai siluet gelap di balik tirai hujan. Namun ia tahu, kemanapun ia pergi, bayangan itu akan selalu menunggu. Pak Raka keluar dari rumah dukun itu dengan tubuh gemetar, napas terengah, dan keringat dingin yang terus membasahi pelipisnya. Kata-kata sang dukun masih terngiang di kepalanya, "Aku tak sanggup lagi, arwah itu terlalu kuat. Kau harus siap menanggung sendiri akibatnya." Perjalanan pulang malam itu terasa sangat panjang. Hujan gerimis turun, menambah suasana dingin yang menusuk sampai ke tulang. Setiap bayangan pohon di pinggir jalan terlihat seperti sosok perempuan berambut panjang yang menatapnya. Begitu sampai di rumah, ia langsung mengunci pintu rapat-rapat, menutup semua jendela, dan mematikan lampu luar. Seolah-olah kegelapan di luar bisa menahan sesuatu agar tak masuk. Namun, hatinya tahu, jika makhluk itu memang ingin datang, tidak ada pintu atau kunci yang mampu menghalanginya. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara kendaraan di jalan, tidak ada jangkrik, bahkan suara detak jam dinding terasa terlalu keras di telinganya. Pak Raka duduk di ruang tamu sambil menatap kosong ke arah lantai, memikirkan segala dosa yang telah ia perbuat. Bayangan wajah Nisa yang polos, senyumnya yang dulu selalu membuat lelahnya hilang, kembali terlintas. Tapi yang muncul bukan lagi Nisa yang ia kenal, melainkan sosok menyeramkan dengan mata kosong dan darah yang membasahi wajahnya. Menjelang tengah malam, rasa kantuk memaksanya untuk naik ke kamar. Ia berharap tidur bisa membuatnya melupakan semuanya, walau hanya sementara. Tapi baru saja ia memejamkan mata, terdengar suara ketukan pelan di pintu kamar. Tok, tok, tok. Irama ketukannya lambat, tapi terasa seperti mengetuk langsung ke dalam dadanya. Siapa? Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Tidak ada jawaban. Hanya hening. Ia mencoba mengabaikannya, menarik selimut menutupi kepala. Tapi ketukan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras. Tok! 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 Dengan tangan gemetar, ia bangkit, melangkah ke arah pintu. Begitu gagang pintu disentuh, ketukan itu berhenti. Napasnya tercekat. Ia menempelkan telinga ke pintu, berharap mendengar langkah pergi. Tapi justru terdengar bisikan lirih dari balik pintu. "Ayah, aku kedinginan." Pak Raka langsung terjatuh ke belakang, jantungnya seperti diremas. Ia tahu suara itu. Ia mengenalnya lebih dari suara siapapun di dunia ini, suara Nisa. Perlahan, udara di dalam kamar menjadi dingin menusuk, seperti berada di dalam lemari es. Lampu kamar mulai berkelip-kelip, lalu mati total. Dalam kegelapan, ia mendengar langkah kaki kecil masuk ke dalam kamar, meski pintu tidak pernah dibuka. Langkah itu mendekat, sangat dekat, hingga ia bisa mendengar napasnya. Lampu kembali menyala redup, dan di sanalah ia melihatnya. Nisa berdiri tepat di samping tempat tidurnya. Rambut panjangnya basah meneteskan air bercampur darah, wajahnya pucat membiru dengan mata kosong, bibirnya membentuk senyum tipis yang membuat darah di tubuh Pak Raka membeku. Darah menetes dari dahinya, jatuh ke lantai dengan bunyi tik, tik, tik. Tangannya yang kurus dan dingin terangkat perlahan. "Sekarang, giliran ayah," bisiknya. Pak Raka mundur hingga punggungnya menempel di dinding, tapi sosok Nisa tetap mendekat, seolah jarak bukan halangan. Tiba-tiba ia merasakan pelukan dingin membungkus tubuhnya, begitu erat hingga ia sulit bernapas. Matanya membelalak, napasnya tersengal, dan rasa dingin itu menyusup ke tulang sumsum. Jeritan panjang melengking dari tenggorokannya, terdengar sampai ke rumah-rumah tetangga. Beberapa warga yang terbangun segera berlari menuju rumah mewah itu. Mereka mengetuk pintu, memanggil-manggil namanya, tapi tak ada jawaban. Ketukan berubah menjadi gedoran, hingga akhirnya salah satu dari mereka berhasil mendobrak pintu. Begitu masuk, suasana rumah terasa aneh, udara di dalamnya dingin tak wajar, dan aroma dupa bercampur anyir darah memenuhi hidung. Mereka berlari ke lantai atas, menuju kamar utama. Pintu kamar setengah terbuka, menampakkan Pak Raka duduk di lantai bersandar ke tempat tidur. Namun, yang membuat semua orang membeku adalah ekspresi wajahnya. Mata melotot lebar, mulut sedikit terbuka, wajah pucat seperti kehilangan darah. Tubuhnya kaku, kedua lengannya melingkar di udara seolah sedang memeluk seseorang, tapi tak ada siapapun di sana. Beberapa warga mencoba memeriksa nadinya, namun sudah tidak ada tanda kehidupan. Salah satu tetangga, dengan suara bergetar, berkata pelan, seperti dia mati sambil memeluk hantu. Di sudut kamar,
Tak ada yang menyadari, cermin besar memantulkan pemandangan yang berbeda. Di dalam pantulan, Pak Raka memang sedang memeluk seseorang. Seorang gadis kecil dengan rambut panjang basah, wajah penuh darah, dan senyum yang sangat mengenaskan.